Hello everyone. Seperti yang kita tahu, respirasi adalah suatu peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen dan berada di luar tubuh dihirup inspirasi melalui organ pernapasan pada keadaan tertentu tubuh yang kelebihan karbon dioksida. Maka, tubuh berusaha untuk mengeluarkan kelebihan tersebut dengan cara menghembuskan nafas, ekspirasi sehingga terjadi suatu keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Untuk mengenal sistem respirasi, langkah baiknya kita mengenal organ-organ yang ada di dalam sistem respirasi. Yang pertama itu adalah hidung. Organ hidung berfungsi sebagai alat pernapasan dan salah satu pancara indera manusia yaitu indera pembau. Hidung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah lubang hidung, yang kedua rongga hidung, yang ketiga adalah ujung rongga hidung. Di dalam rongga hidung banyak terdapat rambut, kapiler darah. Kondisi di dalam rongga hidung juga selalu lembab dikarenakan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Di dalam rongga hidung, udara yang dihirup dan masuk akan disaring terlebih dahulu oleh rambut-rambut kecil atau silia dan selaput lendir. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya debu, kotoran akan menempel di rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, serta dapat mengidentifikasi adanya bau. Pada pangkal rongga mulut yang berhubungan dengan rongga hidung terdapat suatu katup yang disebut dengan anak teka. Fungsi anak teka ini adalah ketika kita akan menelan makanan, katup akan naik dan menutup rongga hidung sehingga mencegah masuknya makanan ke hidung. Organ yang kedua itu adalah faring. Faring merupakan persimpangan jalan masuknya udara dan makanan. Letaknya tepat berada di tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, tengah, dan laring. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Sehingga pentingnya bagi pencernaan, faring juga mempunyai peran penting bagi sistem pernapasan. Udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Organ selanjutnya adalah laring. Laring sering disebut juga dengan nama pangkal tenggorokan atau kotak suara. Laring tersusun dari beberapa tulang rawan yang membentuk cakun. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup pangkal tenggorokan atau yang disebut juga dengan epiglottis. Fungsinya adalah pada waktu menelan makanan, katup pangkal melipat ke bawah, menutup laring sehingga mencegah terjadinya makanan masuk ke dalam laring. Sedangkan ketika bernapas, epiglottis justru akan membuka sehingga udara dapat masuk. Itulah sebabnya kita tidak bisa menelan atau bernapas secara bersamaan. Selain itu, pada pangkal tenggorokan juga terdapat selaput suara yang lebih kita kenal yaitu pita suara. Ketika seorang anak laki-laki sudah mulai menginjak usia dewasa, hormon testosteron akan mendorong pembesaran laring sehingga pita suara lebih panjang dan jakun menjadi lebih menonjol. Sedangkan itu, suara juga dapat menjadi bertambah besar atau menurun sekitar 1 oktav dari ketika masih anak-anak. Nada suara yang ditimbulkan bergantung pada ketegangan pita suara, ketebalan, dan panjang tali suaranya. Organ selanjutnya yaitu adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan bagian organ pernafasan yang mempunyai bentuk seperti pipa dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Fungsi trakea secara umum adalah untuk membantu memungkinkan udara yang masuk dapat melewati laring ataupun bronkus. Udara yang masuk melewati trakea dibagi dan dialihkan ke kedua paru-paru dengan berakhir ke dua bronkus utama. Selain sebagai perantara atau antara laring dan bronkus, trakea juga memiliki peran penting sebagai proteksi. Lendir yang diseleksi oleh sel epitel trakea mampu menjerat kotoran serta patogen yang masih terbawa bersama udara. Permukaan trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epithelium bersilia. Silialisasi ini bergerak ke atas menuju ke arah laring. Tujuan dari gerakan ini adalah agar terlindung dari partikel seperti debu, butir-butiran halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup udara bisa dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita akan ke organ bronkus. Bronkus adalah salah satu organ pernafasan pada manusia yang berupa cabang-cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Salah satu cabang yang menuju ke paru-paru kanan dan cabang yang satunya menuju ke paru-paru kiri. Bagian yang bercabang ini disebut dengan bifurkase. Struktur pembentuk bronkus serupa dengan trakea yang dilapisi oleh jenis sel-sel yang sama juga. Bronkus sebelah kiri lebih panjang dan lebih sempit. Selain itu, kedudukannya lebih mendatar
daripada bronkus sebelah kanan. Hal ini ternyata menjadi salah satu faktor penyebab mengapa paru-paru sebelah kanan cenderung lebih mudah terserang penyakit daripada paru-paru sebelah kiri. Di ujung bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai saluran utama menuju alveolus, menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Dinding-dinding dalam bronkus dilapisi suatu lendir yang dapat membuat partikel asing dapat menempel ketika melewati, dan selanjutnya dengan bantuan selia atau bulu-bulu halus partikel akan dikeluarkan dari paru-paru. Selain itu, bronkus juga mempunyai peran penting sebagai konduktor udara antara atmosfer dan alveoli. Nah, organ selanjutnya itu adalah bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Dinding pada bronkiolus lebih tipis, selain itu juga salurannya lebih kecil dibandingkan dengan bronkus. Pada bronkiolus semakin kecil salurannya, semakin berkurang-kurang lawannya. Dan akhirnya hanya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan selia. Pada tiap ujung-ujung bronkiolus terbagi lagi menjadi seberkas katup-katup kecil yang mirip seperti buah anggur, yang disebut dengan alveolus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan juga sebagai pengontor jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan dilatasi dan kontraksi. Selanjutnya itu adalah alveolus. Alveolus menjadi saluran akhir dari alat pernafasan pada manusia yang berupa gelembung udara. Dindingnya tipis dengan kondisi lembab dan saling berlekat dengan kapiler-kapiler darah. Pada alveolus terdapat satu lapisan epitelium pipih, dan di tempatnya inilah terjadinya udara hampir langsung sentuhan dengan darah. Dalam alveolus ini terdapat pertukaran gas oksigen dari udara yang dihirup ke sel-sel darah, sedangkan karbon dioksida dari sel-sel darah yang dikeluarkan ke ruangan terbuka. Jaringan yang ada di dalam alveolus akan melaksanakan fungsi sekunder. Selain itu, alveolus juga menjadi tempat zat-zat dihirup seperti obat-obatan, patogen, ataupun bahan kimia lainnya. Selanjutnya itu adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang sangat lunak, elastis, ringan, dan terapung di dalam air. Wujud dari paru-paru seperti spons berwarna merah muda dan berjumlah sepasang. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang paling utama sekaligus salah satu organ yang paling penting bagi manusia. Letak paru-paru ada di rongga dada, lebih tepatnya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jaringan pada paru-paru mempunyai sifat elastis yang berpori seperti spons. Paru-paru terbagi menjadi beberapa belahan ataupun lobus. Struktur paru-paru kanan dan kiri. Pada paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Lobus-lobus tersebut dipisahkan oleh fisura. Paru-paru kanan memiliki 2 fisura, yaitu fisura obliquo dan fisura transversal. Sedangkan paru-paru kiri terdapat 1 fisura, yaitu fisura obliques. Tiap-tiap lobus terdiri atas bagian yang lebih kecil yang biasa disebut dengan segmen. Di antara kedua lapisan pleura itu terdapat exudat yang berfungsi untuk meminyaki permukaannya sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak ketika kita bernafas. Dalam kondisi yang normal, kedua lapisan ini akan saling bersentuhan. Namun dalam keadaan tidak normal, udara dan cairan akan memberikan jarak pada kedua pleura itu sehingga mengakibatkan ruang di antaranya menjadi tidak jelas. Sedangkan struktur permukaan paru-paru itu diselimuti oleh selaput yang disebut dengan pleura dengan luas permukaan sekitar 90 mm kuadrat. Selaput ini berfungsi untuk mengurangi gesekan saat melakukan inspirasi atau proses menghirup nafas maupun ekspirasi, yaitu proses menghembuskan nafas. Pleura terdiri dari 2 lapisan, yaitu pleura parietalis dan pleura visceralis. Selanjutnya, struktur bagian dalam paru-paru. Masing-masing bagian paru-paru memiliki 10 segmen. Paru-paru kiri memiliki 5 segmen pada lobus superior dan 5 segmen pada lobus inferior. Paru-paru kanan memiliki 5 segmen pada lobus superior dan 2 segmen pada lobus medialis dan 3 segmen pada lobus inferior.
Tiap-tiap segmen terbagi menjadi beberapa lobulus. Masing-masing lobulus dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah, getah bening, dan jaringan saraf. Tiap-tiap lobulus terdapat bronkiolus yang memiliki banyak cabang. Cabang tersebut disebut juga dengan ductus alveolus. Tiap-tiap ductus alveolus berakhir pada alveolus dengan diameter antara 0,2 hingga 0,3 mm. Di dalam paru-paru terdapat ribuan bronkiolus dan jutaan alveolus. Alveoli merupakan gelombang udara tempat terjadinya pertukaran gas dengan pembuluh darah. Dinding alveolus terdiri dari jaringan epitel, endotel, dan endotel. Jumlah total alveolus di kedua paru-paru sehingga 700 juta ataupun masing-masing 350 juta. Alveolus dan bronkiolus dapat diisi dengan 3,5 liter udara. B. Kapasitas paru-paru. Yang pertama yaitu jenis udara pernafasan, itu namanya volume tidal. Volumenya itu 500 mili. Yang kedua, volume cadangan expirasi. Volume bagi laki-laki yaitu 3.300 mili dan bagi wanita 1.900 mili. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Yang laki-laki memiliki volumenya 1.000, sedangkan perempuan 700 mili. Yang keempat, volume resut. Laki-laki yaitu 1.200 mili, sedangkan perempuan 1.100 mili. Yang kelima, kapasitas inspirasi. Maksimalnya sekitar 3.500 mm. Yang keenam, kapasitas cadangan residu yang mempunyai volume 2.300 ml. Yang ketujuh, kapasitas vital, memiliki volume 4.600 ml. Yang ke-8 yaitu kapasitas paru-paru total, yaitu 5.800 ml. Yang C, struktur paru-paru, aksi otot-otot pernafasan. Pertama itu otot inspirasi. Yang kedua, diafragma atau kontraksinya bergerak turun, memperbesar dimensi vertikal, longgar aksi. Waktu kontraksi yaitu setiap inspirasi. Yang ketiga itu interkostalis sekternal. Hasil kontraksi mengangkat kosta-kosta ke atas dan keluar, memperbesar dimensi rongga toraks secara anteroposterior dan lateral. Waktu kontraksi itu setiap inspirasi. Yang keempat itu otot-otot leher. Hasil kontraksi itu mengangkat sternum dan dua kosta pertama dan memperbesar rongga toraks. Waktu kontraksi itu inspirasi paksa. Yang otot-otot ekspirasi, yang pertama itu otot-otot abdomen. Hasil kontraksi itu meningkatkan tekanan intra abdomen, mendorong diafragma ke atas, memperkecil rongga toraks dimensi vertikal. Waktu kontraksi itu inspirasi paksa. Yang kedua itu interkostalis internal. Hasil kontraksi itu menarik kosta-kosta bawah dan ke dalam, memperkecil rongga-rongga torak dimensi interposterior dan lateral. Waktu kontraksi itu inspirasi paksa. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan atau respirasi. Yang pertama yaitu usia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Yang ketiga aktivitas atau pekerjaan. Yang keempat suhu tubuh. Dan yang terakhir yaitu posisi tubuh. Mekanisme pernafasan dada dan perut. Pernafasan dada. Mekanisme inspirasi. Pertama, udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Diafragma kontraksi atau bergerak turun. Yang mekanisme ekspirasi itu udara keluar, otot-otot tulang rusuk relaksi sehingga rongga dada mengempis, diafragma relaksi atau bergerak naik. Pernafasan perut. Mekanisme inspirasinya yaitu udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada memperbesar. Itu mekanisme ekspirasi, udara keluar, otot-otot diafragma relaksi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Perbedaan pernafasan dada dengan pernafasan perut. Pernafasan dada.
pernafasan inspirasi, itu yang di dadanya itu otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, sedangkan di pernafasan perut diafragma berkontraksi. Yang pernafasan dada ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksi, sedangkan di perut itu diafragma relaksasi. Yang kedua itu inspirasi pernafasan dada, itu tulang rusuk naik, sedangkan inspirasi pernafasan perut diafragma turun atau mendatar. Ekspirasi pernafasan dada tulang rusuk turun, sedangkan ekspirasi pernafasan perut diafragma naik. Yang ketiga, inspirasi pernafasan dada, itu volume rongga dada memperbesar, sedangkan inspirasi pernafasan perut volume rongga dada memperbesar. Ekspirasi pernafasan dada itu volume rongga dada menyempit, sedangkan di pernafasan perut ekspirasinya itu rongga dada menyempit. Yang keempat, inspirasi pernafasan dada itu diafragma turun, sedangkan inspirasi pernafasan perut tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Ekspirasi itu diafragma naik, itu tekanan di udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar. Pernafasan dada yang terakhir itu inspirasi udara masuk, sedangkan pernafasan perut udara masuk. Ekspirasi pernafasan dada udara keluar, sama yaitu pernafasan perut juga udara keluar. Manfaat oksigen bagi tubuh. Yang pertama, diperlukan dalam sistem pernafasan. Yang kedua, membantu fungsi sel-sel tubuh manusia. Yang ketiga, mencegah pertumbuhan sel anaerob. Yang keempat, membantu sistem peredaran darah. Yang kelima itu mempercantik kulit dan mencegah penuaan dini. Yang keenam, mengoptimalkan daya ingat. Yang ketujuh, mencegah kanker, asma, dan penyakit lainnya. Dan yang terakhir itu mengatasi stres. Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Yang pertama yaitu faringitis, yang kedua asma, yang ketiga influenza atau flu, yang keempat tuberkulosis atau TBC, yang kelima itu bronkitis, yang keenam pneumonia, yang ketujuh laringitis, yang kedelapan emfisema, dan yang terakhir itu kanker paru-paru.